Guys, makin hari citra polisi semakin buruk aja. Lagi heboh-hebohnya berita polisi menewaskan seorang remaja. Dan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam kasus ini. Seperti apa kronologinya? Markibas. Mari kita bahas. Hello everyone, welcome back to Media Project. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi viral di media sosial. Guys, kali ini kita kembali membahas tentang sisi gelap polisi ya. Akhir-akhir ini kan emang lagi gencar-gencarnya ngurusin kasusnya Vina Cirebon. Dan di sana itu kinerja polisi sangat dipertanyakan guys. Sepertinya akan ada kasus Vina Cirebon jilid 2. Soalnya baru-baru ini beredar berita polisi menewaskan seorang remaja 13 tahun yang bernama Afif Maulana. Nah, jadi tewasnya almarhum Afif Maulana ini diduga karena dianiaya oleh polisi guys. Tentunya kabar ini semakin memperburuk citra polisi di negara ini. Oke guys, coba kita bahas dulu ya gimana sih kronologi dari kejadian ini. Nah, jadi berawal dari seorang warga menemukan jasad anak-anak di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Kondisi jasadnya itu dengan luka lebam di bagian pinggang, punggung, pergelangan tangan, dan siku guys. Nah, berita ini dilansir dari unggahan Instagramnya tempo.co. Setelah pengecekan di TKP oleh polisi, jasad tersebut diketahui bernama Afif Maulana. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat menuai pro kontra ya. Karena di sini letak dari berita yang bikin gempar ini muncul guys. Kalau dalam bahasa Indonesia ini tuh unsur konfliknya gitu loh guys. Nah, jadi guys, Direktur LBH atau Lembaga Bantuan Hukum Padang, Indira Suryani menduga AM itu meninggal karena disiksa atau dianiaya oleh pihak polisi. Ini semua berdasar hasil investigasi yang dilakukan oleh pihaknya ya guys. Jadi belum ada bukti konkret yang menyatakan kalau polisi itu menganiaya AM. Kenapa bisa kepikiran kalau polisi yang menganiaya AM? Karena ada saksi kuncinya guys. Saksi kuncinya ini berinisial A. Dia mengaku dihampiri polisi dan ditendang, motornya itu ditendang pada saat berboncengan dengan AM di sekitar jembatan Kuranji. Nah, katanya pas ditendang motornya itu mereka jatuh terus terpisah guys. Nah, lalu dari penelusuran LBH Padang mengungkapkan ada belasan orang yang ditangkap dan dianiaya selain A. Nah, pengakuannya si A ini cukup tragis juga ya guys. Katanya wajahnya itu ditendang, disetrum, dipukul dengan rotan, disundut dengan rokok, dan disuruh berjalan jongkok sampai berguling-guling hingga muntah. Ini nggak tahu ya bener apa enggak, tapi memang rata-rata kebanyakan beritanya itu kayak waktu kasusnya Vina Cirebon. Kalau kalian masih ingat pengakuan tersangka yang salah tangkap yang bernama Saka Tatal itu kan karena disiksa juga oleh pihak kepolisian sehingga terpaksa mengaku kalau dirinya bersalah. Apa emang cara nangkepnya itu harus disiksa dulu ya guys biar mau ngaku? Kalau menurut pendapat kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Pada 17 Juni 2024 atau 5 hari setelah A bersaksi di LBH Padang, Polresta Padang turut memeriksanya. Sejak saat itu A tidak bisa lagi dihubungi dan ditemui. A diduga mengubah kesaksiannya setelah diperiksa polisi. Jadi menurut informasi yang dilansir dari unggahan Instagramnya tempo.co, si A ini setelah diperiksa polisi itu sulit untuk ditemui dan bahkan mengubah kesaksiannya setelah diperiksa polisi guys. Itu kan mirip-mirip sama kasus yang sebelumnya viral. Terus juga kejanggalan berikutnya itu yang juga disoroti publik. Ada kabar kalau terhapusnya CCTV di Polsek Kuranji, di mana Direktur LBH Padang, Indira, menuntut Polsek Kuranji menunjukkan CCTV pada tanggal 9 Juni agar bisa diaudit secara transparan. Lalu Indira menilai Kapolda Sumbar terlalu tergesa-gesa menyimpulkan kematian Afif Maulana. Menurut Indira, Kapolda harus memeriksa keseluruhan saksi yang terlibat saat tragedi penyiksaan. Proses kesimpulan yang terlalu cepat mengindikasikan adanya hal yang ditutup-tutupi oleh Kapolda Sumbar. Kalau udah ditutup-tutupin bakalan panjang sih ini urusannya. Takutnya sama lagi alurnya jadi muter-muter gitu. Tapi guys, Kapolda itu langsung mengklarifikasi dan bahkan bilang mau cari orang yang memviralkan kasusnya AM ini. Kapolda merasa hal ini sudah memperburuk citra kepolisian dan juga kalau dilihat dari klarifikasinya sih tidak merasa bersalah ya atas kematian AF ini. Coba kita baca sama-sama ya klarifikasi Kapolda itu seperti apa. Jadi guys, Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengakui dan bertanggung jawab karena adanya kesalahan prosedur anggotanya dalam penanganan 18 remaja terduga
pelaku tawuran di Jembatan Kuranji. Namun Suharyono menyatakan sedang mencari orang yang memviralkan kasus kematian AM. Dia beralasan bahwa memviralkan itu bersifat trial by the press, yaitu justifikasi seolah-olah polisi bertindak salah. Polisi telah menganiaya seseorang sehingga berakibat hilangnya nyawa orang lain. Kalau emang bertindak salah, kenapa harus seolah-olah? Aneh. Oke, kita lanjut ya guys. Polisi menarik kesimpulan bahwa korban meninggal setelah melompat dari jembatan demi menghindari kejaran polisi, sehingga tidak ada unsur tindak pidana di sana. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono menyampaikan hasil penyelidikan berdasarkan keterangan 49 saksi, pemeriksaan TKP serta hasil visum dan autopsi terhadap AM. Suharyono menegaskan keterangan tersebut adalah fakta hukum dari pemeriksaan keterangan-keterangan saksi, bukan asumsi atau tudingan-tudingan belaka. Jadi gitu guys, klarifikasi dari pihak polisi. Katanya tidak ada tindak pidana di sana. Soalnya AM ini nyebur sendirinya karena dikejar polisi. Tapi dari keterangan saksi kunci yang awal itu katanya polisi menendang motor sampai mereka terjatuh guys. Mana yang benar? Dan ada satu kejanggalan lagi, yaitu tentang TKP-nya guys. Katanya setelah 20 hari AM ditemukan, TKP-nya berubah. Berubah gimana maksudnya itu? Maksudnya berubah itu gimana ya? TKP kok bisa berubah tiba-tiba? Coba kita cari tahu dulu ya, apakah di sini memang benar ada unsur rekayasanya? Saat ditemui Mabes, tim advokasi Afif Maulana menyampaikan 3 kejanggalan yang dilakukan Kapolda Sumbar. Pertama, pemasangan polis lain yang baru dilakukan 20 hari setelah peristiwa meninggalnya Afif Maulana pada 9 Juni 2024. Saat polis lain tersebut dipasang, ketinggian air di bawah jembatan Kuranji lebih tinggi dibandingkan saat jenazah Afif ditemukan air masih dangkal. Bahkan, Kapolda mengatakan ketinggian airnya 50 cm. Nah, jadi gitu guys, perubahan dari TKP-nya karena tiba-tiba ada polis lain setelah 20 hari kejadian Afif ditemukan itu guys. Kalau menurut pendapat kalian gimana nih? Coba tuliskan apa yang ada di pikiran kalian setelah mendengarkan berita ini. Coba tuliskan di kolom komentar apa yang terlintas di pikiran kalian setelah mendengar berita ini. Apakah ini akan menjadi kasus Vina Cirebon Jilid 2? Semoga kasus ini bisa segera selesai dan kita kirim doa sama-sama untuk almarhum Afif Maulana agar amal ibadahnya diterima di sisinya. Anyways, gitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Midday Project. And jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Midday Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye.